Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum Bapak mulai materi pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Budi, hadir Pak. Firman, hadir Pak. Ya, alhamdulillah hari ini komplit ya, tidak ada yang absen. Kalau begitu langsung saja Bapak mulai materi pada pagi hari ini. Oke, pernikahan dalam Islam. Ini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pernikahan ini banyak disinggung baik di Al-Quran maupun di hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 hal dari sunnah-sunnahnya para Rasul, yaitu malu, bersiwak, memakai parfum, dan nikah. Nah, sunnah Rasul yang nikah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, oke? Nikah, apa itu nikah? Kalian kan pasti sudah pernah menyaksikan, melihat baik itu secara langsung ataupun dari video ya kan, baik itu teman kalian, kerabat kalian, tetangga kalian yang melakukan pernikahan gitu, melakukan ijab qabul, resepsi dan lain sebagainya gitu. Nah, dari pengamatan kalian sendiri-sendiri itu, menurut kalian nikah itu apa? Ada yang coba mau berargumentasi? Saya Pak. Budi, silakan. Kawin Pak. Ya, kawin ya. Bagus, nggak apa. Sudah berani berargumentasi. Kita cuma nyimpul. Kawin tapi itu belum menjelaskan apa itu nikah gitu. Tapi itu sekedar sinonim dari nikah gitu. Ada lagi yang mau menambahi jawaban dari Mas Budi? Firman, silakan. Ijab qabul Pak. Ya, bagus. Ijab qabul. Nah, lumayan tadi menambahi jawaban dari Mas Budi ya. Kalau nikah itu kawin, kemudian ijab qabul gitu ya. Nggak apa, bagus. Oke. Nikah secara bahasa itu artinya berkumpul atau menyatu. Ya, ini maksudnya ketika ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan gitu kan, calon laki-laki dan calon perempuan saling suka, kemudian telah melakukan khitbah gitu kan, tunangan gitu kan, yang seperti yang terjadi di masyarakat kita ini kan ya, melakukan khitbah tunangan telah menjadi sudah rembuk keluarga, saling ngobrol sana sini, mencocokkan satu sama lain, telah cocok akhirnya menentukan tanggal gitu kan ya, sedangkan tanggal kemudian akhirnya melakukan ritual sakral gitu ya. Ritual sakral apa ya? Ijab qabul, nanti melakukan resepsi gitu kan, serah terima dari wali perempuan kepada mempelai laki-lakinya ya, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat kita, syariat Islam gitu ya. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah itu sendiri, pernikahan merupakan suatu akad yang menggunakan lafaz ya, yang mana menyebabkan atau menimbulkan kesenangan bagi dua belah pihak ya. Yang mana tadi telah dijelaskan atau disebutkan oleh Mas Firman itu ijab qabul gitu ya, serah terimanya gitu. Nah, terus mendapatkan kesenangan seperti apa ya? Bahagia, tentunya bahagia ya, saling cinta, kemudian bisa menyatu, yang mana sebelumnya kalau pengen ketemu itu harus nunggu malam minggu, ini tiap malam bisa ketemu. Sebelumnya kalau mau gandengan tangan takut dosa, ini bahkan berpelukan, bermesraan, mendatangkan pahala. Oke, masuk ke syarat. Jadi nikah itu enggak asal suka sama suka terus akhirnya ayo kita menikah gitu kan, enggak begitu. Ada aturan-aturan atau tata tertib yang harus kita laksanakan agar kita bisa melaksanakan pernikahan tersebut ya.
otomatis cara yang pertama itu Islam gitu ya. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mempelai wanita boleh beragamakan selain Islam gitu. Tapi kita ikut yang normal-normal saja, yang standar-standar saja ya gitu. Islam dan Islam, toh kita kan banyak wanita Islam di luar sana yang cantik, yang sesuai dengan kriteria apa yang kita mau gitu. Yang kedua, laki-laki atau perempuan tulen ya. Jadi jangan nikah laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan bencong, waria, perempuan dengan perempuan, itu nggak boleh, dilarang, dalam Islam dilarang, dosa gitu ya. Yang ketiga, jelas identitasnya. Nah, ini tadi, jadi identitasnya itu termasuk salah satunya laki-laki atau perempuan tulen tadi ya. Jadi kan sebelum nikah itu kita ada namanya khitbah gitu ya, tunangan. Nah, dalam masa khitbah itu, dalam melaksanakan khitbah, calon mempelai laki-laki boleh melihat atau mengetahui tentang identitas dan lain sebagainya dari calonnya, si mempelai perempuan, dengan syarat batas-batas yang telah ditentukan gitu ya. Jadi nggak semuanya kita korek-korek sampai dalam-dalam banget, enggak gitu ya. Hanya sekedar untuk mengetahui, oh ini calon saya, ini sudah jelas identitasnya, lain sebagainya sudah jelas, baik dari pribadinya, keluarganya dan lain sebagainya itu sudah jelas ya. Paham ya, jelas identitasnya ya. Oke, masuk ke yang syarat keempat, tidak berhalangan. Artinya tidak berhalangan itu ketika akan melaksanakan pernikahan, jadi kedua belah mempelai itu harus berada di satu majelis, harus berada di satu tempat yang sama ya. Jadi nggak bisa ketika saya menikah, calon saya ada di Arab sana misalkan, nggak bisa menikah secara online, nggak bisa gitu. Harus berada di satu majelis yang sama. Pun sama ketika alasannya bagaimana kalau salah satu calon itu sedang berihram berhaji, ya berarti harus tunggu lagi, harus tunggu yang calonnya itu selesai melaksanakan ihram atau hajinya. Kalau nggak mau, ya berarti sebelumnya gitu kan. Pokoknya harus berada di satu tempat yang sama. Yang kelima, setuju. Artinya tidak ada paksaan ya. Walaupun di zaman sekarang ini masih ada satu dua hal yang menyebabkan pernikahan itu dilandasi atas dasar paksaan dari orang tua, baik itu memang karena segi ekonomi, karena janji dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau pernikahan itu didasari atas keterpaksaan, akhirnya nanti akan menimbulkan kekacauan dalam keluarga tersebut. Akhirnya keluarga tersebut akan banyak perselisihan, pertengkaran, belum habis cekcok, malamnya cekcok lagi, besok cekcok lagi, nggak selesai gitu kan. Akhirnya nggak terjadi atau tidak terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jadi nikah itu harus setuju, harus cinta, saling cinta, nggak bisa hanya satu belah pihak saja yang cinta. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Sudah tulis kan? Sudah, Pak. Kalau sudah tulis, Bapak akan lanjut ke rukun. Jadi seperti halnya sholat, pernikahan itu juga harus ada rukunnya ya. Memang ada rukunnya gitu ya. Jadi kok syarat tadi itu kan kayak pintu gerbang yang membuka agar kita bisa melaksanakan pernikahan tersebut ini. Nah sekarang rukun yaitu sesuatu yang harus ada, yang dilakukan, harus ada dalam pernikahan, dalam ritual tersebut gitu ya. Kalau kayak sholat itu kan rukunnya ada niat, takbir, al-fatihah dan lain sebagainya sampai salam gitu. Sama di pernikahan pun ada rukun atau hal-hal yang harus ada gitu, wajib ada. Yang pertama adalah calon mempelai. Itu jelas ya, calon mempelai. Artinya dua-duanya nggak bisa calon mempelai itu hanya satu belah pihak, ya harus dua-duanya. Yang kedua, wali nikah maksudnya ya. Wali nikah itu berasal dari keluarga perempuan. Jadi wali nikah itu nggak dari laki-lakinya ya. Kan yang diserahkan itu anak perempuannya kepada laki-laki itu. Nah, wali nikah ini sendiri hanya berasal dari garis laki-laki
calon mempelai wanitanya ya. Jadi kalau ibu nenek itu nggak bisa. Yang bisa itu ayah, kakek, saudara laki-laki, paman gitu kan, dan lain sebagainya. Adapun kalau semisal memang keluarganya mohon maaf saja ya, mohon maaf itu sudah tidak ada atau benar-benar berhalangan sehingga tidak bisa menjadi wali pada saat itu, bisa digantikan dengan wali hakim itu masih sah-sah saja. Yang ketiga ada saksi. Nah ini juga penting, saksi. Selain ada hitam di atas putih gitu ya, ada surat tanda tangan dan sebagainya, itu juga harus ada saksi. Saksinya tentu saja orang Islam balik gitu, yang berakal gitu. Minimal itu 2 laki-laki yang sudah balik minimal. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan ya, kalau 2 itu gampang banget gitu kan, nggak mungkin cuma 2 atau kalau ada pernikahan 2 atau nggak mungkin. Bahkan maaf saja ya, yang kawin lagi pun nikahnya itu saksinya juga masih banyak kok gitu. Jadi yang kalau saksi itu gampang gitu. Yang keempat ada akad ijab kabul tadi, itu wajib ada ya kan. Orang serah terima itu kan nggak cuma nyodorin kayak kita nawarin ke teman gitu kan, enggak. Itu harus jelas, akadnya harus jelas. Oke, ini tadi sedikit materi awal dari pernikahan dalam Islam yang Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Oke, jadi pernikahan itu ada tujuannya, ada manfaat, hikmah dan sebagainya. Oke, dari sini tujuan, Bapak rasa kalian sudah bisa menganalisis ya, dari apa yang kalian amati ya, dari apa yang kalian baca, kalian ketahui mengenai pernikahan, kalian bisa menyimpulkan 1 atau mungkin 2 tujuan pernikahan menurut kalian sendiri. Oke? Jadi Bapak mau minta dari kalian masing-masing 1 menyebutkan 1 poin tujuan dari pernikahan. Coba dari Budi dulu. Melakukan sunnah Rasul, Pak. Ya, oke. Budi tadi menyebutkan tujuan pernikahan itu melakukan sunnah. Ya, sudah habis ya. Oke, melakukan sunnah, betul. Tadi di hadis atau di dalil yang sudah Bapak sampaikan juga memang menyebutkan bahwa nikah itu merupakan salah satu dari sunnah-sunnahnya para Rasul. Betul. Jadi tadi Budi menyimak dari apa yang Bapak jelaskan ya. Selanjutnya Firman, ayo 1 poin mengenai tujuan pernikahan. Memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus. Firman tadi menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia. Nah, karena kita manusia itu sebagai makhluk sosial yang harus atau yang mana dalam kehidupan sehari-hari itu memerlukan orang lain, baik itu bantuan dari teman, tetangga maupun dari belahan jiwa dari pasangan kita gitu kan. Jadi selain mendapatkan sunnahnya, mendapatkan kebaikan dari anjuran yang telah dianjurkan oleh Al-Quran dan Hadis, menikah itu juga untuk memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Oke, mungkin ini sedikit dari tujuan pernikahan dalam Islam ya. Tujuannya itu kan banyak, tapi kalau dijabarkan satu-satu itu memerlukan waktu yang banyak dan tidak akan cukup untuk pertemuan kita kali ini. Jadi cukup sekian dari materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menugaskan kepada kalian setelah pulang ini ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi kalian nanti mengamati pernikahan yang terjadi di lingkungan kalian ya. Apabila tidak ada ya kalian bisa searching dari video atau dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Kalian amati, kalian cerna, kalian pahami hal-hal apa saja sih yang dalam pernikahan itu merupakan kewajiban menurut syariat, ataupun itu hanya sekedar adat istiadat
hanya dilakukan di masyarakat setempat saja. Oke, nanti kalian bedakan. Itu masuk nanti ke dalam materi yang akan datang. Bapak sampaikan di minggu depan. Oke. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.